Pada tanggal 27 September 2024, kami melakukan survei pada lokasi praktikum yang mana ditempatkan di Kecamatan Ampe Angke. Peternak pertama yang didapatkan yaitu di Jorong Surotanga, yaitu mana di rumah Bapak Suwirman. Langkah pertama yang dilakukan yaitu melakukan pengenalan kepada Bapak Suwirman dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan tersebut. Setelah itu melakukan wawancara dan mengisi kuesioner yang telah disediakan. Selanjutnya membuat perjanjian dan kesepakatan untuk pengambilan sampel tanah, sampel tanaman, dan sampel bulu. Selanjutnya yaitu mencari peternak dua yang mana didapatkan yaitu di Jorong Surotanga, yaitunya di kediaman Bapak Delius. Hal yang sama juga dilakukan pada peternak dua, yaitunya melakukan wawancara dan mengisi kuesioner, dan juga membuat kesepakatan terhadap kedatangan selanjutnya untuk pengambilan sampel tanah, sampel bulu, dan juga sampel tanaman. Dan tidak lupa juga untuk meminta nomor handphone peternak 1 dan peternak 2 untuk memudahkan dalam kedatangan selanjutnya. Selanjutnya, hasil akhir dari wawancara dan survei tempat didapatkan kuesioner yang telah diisi. Pada tanggal 6 September, kami kembali lagi ke Kecamatan Ampe Angke untuk pengambilan sampel tanaman, sampel bulu, dan juga sampel tanah. Setelah sampai di lokasi peternak 1, langkah pertama yaitunya pengambilan sampel tanaman yang menggunakan kuadran ukuran 50 x 50. Pengambilan sampel ini dilakukan secara acak, di mana biasanya peternak mengumpulkan rumput. Setelah itu, rapikan tanaman yang sudah berada di dalam kuadran, kemudian gunting dengan rapi. Setelah sampel tanaman diambil, kemudian dilakukan pengambilan sampel tanah. Pengambilan sampel tanah dilakukan pada setiap titik sampling tempat tumbuhnya tanaman. Permukaan tanah dibersihkan dari tanaman-tanaman sisa pengambilan sampel tanaman dengan menggunakan cangkul atau parang. Tanah digali dengan kedalaman sekitar 20 cm. Tanah dibebaskan dari akar tanaman, batu, atau benda asing lainnya. Sampel tanah yang sudah dibersihkan diambil sebanyak kurang lebih setengah sampai 1 kg dengan menggunakan sendok semen. Kemudian disimpan di dalam kantong plastik yang telah diberi label dan diikat menggunakan karet. Hal yang sama juga dilakukan pada peternak 2 dari pengambilan sampel tanaman, sampel tanah, dan juga sampel bulu. Selanjutnya yaitu pengambilan sampel bulu yang mana dilakukan yaitunya penyiapan gunting dan juga plastik sampel yang telah diberi label. Kemudian dalam pengambilan sampel bulu yang pertama yaitu melakukan handling ternak sehingga ternak tidak stres dan mempermudahkan kita dalam pengambilan sampel bulu. Setelah ternak tenang, kita dapat melakukan pengambilan sampel bulu yaitunya di bagian kepala dengan mengguntingnya. Setelah mendapatkan sampel bulu, sampel dimasukkan ke dalam plastik sampel yang telah disiapkan. Hasil akhirnya didapatkan 2 sampel tanaman, 2 sampel tanah, dan juga 2 sampel bulu. Sehingga di setiap kelompoknya itu mendapatkan 14 sampel tanaman, 14 sampel tanah, dan juga 14 sampel bulu. Setelah semua sampel didapatkan, sampel dibawa kembali ke laboratorium terpadu Universitas Andalas Kampus Payakumbuh, yaitunya untuk melakukan analisis lebih lanjut. Setelah sampai di labor, kemudian dilakukan analisis komposisi botani, yaitunya dengan menyiapkan sampel segar, kemudian pisahkan sampel sesuai dengan jenisnya. Setelah itu, timbang sampel sesuai dengan jenisnya dan catat dengan menggunakan borang yang telah disiapkan. Setelah tanaman sudah dipisahkan sesuai jenisnya, kemudian diidentifikasi nama latin dan nama umumnya menggunakan aplikasi NetPlan. Semua data jenis tanaman dan juga beratnya ditulis pada sebuah borang yang telah disiapkan dengan lengkap. Semua sampel dicacah untuk mempermudahkan dalam pengovenan dan pemasukan ke dalam oven. Selanjutnya dilakukan komposisi tanamannya sehingga semua jenis tanaman tercampur dengan rata. Untuk proses pengovenan diperlukan kertas aluminium foil. Oleh sebab itu kita terlebih dahulu yaitu membuat kertas aluminium foil dengan melakukan pengukuran, pengguntingan, dan pembentukan. Setelah itu diberi label sesuai dengan kode sampel. Setelah kertas aluminium foil selesai kemudian ditimbang. Setelah itu masukkan sampel yang telah dicacah tadi ke dalam kertas aluminium foil dan ditimbang berat sampel plus wadahnya. Kemudian sampel siap untuk dioven.
ke dalam oven dengan suhu 60 derajat Celcius agar didapatkan berat bahan kering udaranya. Proses pengovenan ini dilakukan selama 2 hari atau lebih kurang 48 jam. Setelah sampel kering, kemudian sampel ditimbang dan selanjutnya dilakukan proses penggilingan menggunakan blender. Dan setelah sampel digiling, sampel dimasukkan ke dalam plastik tip yang telah diberi kode. Proses selanjutnya yaitu proses analisis kandungan BK, yang mana proses ini menggunakan cawan porselen. Langkah pertama, cawan dimasukkan ke dalam oven selama 15 menit. Setelah itu, cawan dimasukkan ke dalam desikator dan ditunggu proses pendinginan selama 15 menit. Kemudian, cawan ditimbang dan dimasukkan sampel yang telah digiling tersebut sebanyak 1 gram ke dalam cawan porselen. Selanjutnya, sampel dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 106 derajat Celcius, yang mana untuk mendapatkan bahan keringnya. Proses ini dilakukan kurang lebih 6-7 jam. Setelah 7 jam, keluarkan sampel dan dinginkan di desikator selama 15 menit. Setelah itu, lakukan penimbangan cawan plus sampel untuk mendapatkan hasil kandungan bahan kering dari sampel tersebut. Selanjutnya yaitu analisis kandungan abu. Analisis kandungan abu dilakukan dengan sampel yang sudah diketahui bahan keringnya, kemudian dimasukkan ke dalam tanur untuk melakukan proses pembakaran dengan suhu 600 derajat Celcius sampai semua bahan organik atau BO-nya habis. Setelah itu, matikan tanur dan tunggu beberapa dan keluarkan sampel dari tanur, kemudian ditimbang untuk mendapatkan kandungan abunya. Setelah semua data didapatkan dan dirangkap, kemudian data tersebut akan diolah menggunakan Excel untuk mendapatkan persentase dari kandungan air, kandungan BKU, kandungan BK, dan kandungan abu. Dan selanjutnya itu untuk proses pembuatan karya ilmiah. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.